Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini topik pembahasan kita adalah Ustadz selalu sehat. Oleh karena itu, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, mari terlebih dahulu kita saksikan cuplikan video berikut ini. Sedangkan orang munafik aja sehat, apalagi Ustadz. Kita sudah dengar ya apa yang dikatakan oleh Yahya Waluni. Dia katakan orang kafir saja sehat, apalagi Ustadz. Dengan kata lain, dia katakan bahwa yang sakit itu, yang boleh tidak sehat itu adalah orang kafir. Jadi hanya orang kafir yang boleh sakit dan tidak sehat. Sedangkan Ustadz itu tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit atau kesusahan. Ya. Sebenarnya ini adalah ungkapan kesombongan. Alkitab katakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-13 ayat 11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan manusia. Kejahatan dunia itu orientasinya kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Kemudian, dan kepada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu tentang kebenaran, namun melanggar kebenaran itu. Orang fasik itu adalah orang yang tahu firman Tuhan, tetapi melanggar firman Tuhan itu. Dan di sini dikatakan bahwa kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Jadi Yahya Waluni ini seringkali di video-videonya nantang sana, nantang sini, dengan mengandalkan massa, umat mayoritas dan lain sebagainya untuk mengungkapkan emosionalnya. Dia begitu sombong dan angkuh karena dia merasa punya massa dan punya pengaruh. Sehingga dia katakan bahwa kalau Ustadz itu enggak akan sakit. Ustadz itu selalu sehat. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan membalaskan kesombongan orang-orang pemberani. Tuhan akan menghentikan. Oleh karena itu, hai Yahya Waluni, engkau begitu sombong. Tuhan akan menghentikan engkau satu saat. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan akan menghentikan keberanian kamu. Satu saat kamu akan seperti kucing yang jatuh di dalam parit. Atau akan seperti seekor tikus yang masuk jeruji. Ini yang harus kamu renungkan Yahya Waluni. Kamu berani karena kamu merasa umat mayoritas. Tapi Tuhan akan menghentikan engkau satu saat. Dan di sini dikatakan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Yahya Waluni, hari ini kau adu-adu otot. Tapi satu saat Tuhan akan patahkan otot kamu. Camkan baik-baik ungkapan saya hari ini. Apakah benar Ustadz itu selalu sehat? Merasa berani? Merasa gagah perkasa sehingga selalu sehat? Mari kita saksikan beberapa video berikut ini.
Kita buktikan apakah omongan Yahya Waloni ini adalah kebenaran atau hanya bualan di emperan-emperan jalan, di emperan-emperan toko penjual obat. Mari kita lihat. Saya dengan Buya Nurman hari ini Allah hantar untuk berjumpa dengan guru kita Ustadz Maher. Ustadz Maher lagi diuji sama Allah dengan penyakit. Tapi Masya Allah, bagi orang beriman penyakit itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Ustadz Yusuf Mansur dikabarkan sakit sejak Jumat 21 Agustus 2020. Abu Bakar Ba'asyir dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta sejak 24 November lalu karena demam tinggi, nyeri kepala, dan radang. Selama dirawat, pria berusia 82 tahun itu dikawal petugas lapas Gunung Sindur dan kepolisian. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Anda sudah melihat video tersebut. Mereka adalah ustadz-ustadz yang selama ini membusungkan dadanya, merasa gagah perkasa, tidak ada yang mampu melawan mereka. Dengan mulutnya yang begitu tajam, dengan mulutnya yang begitu fasih, dengan lidahnya yang begitu licin, seenaknya menghujat, mencaci maki, menganggap dirinya hebat, gagah perkasa. Apa yang mereka alami? Mereka adalah ustadz-ustadz. Hai Yahya Waloni, satu saat Tuhan akan menghentikan keberanian kamu. Satu saat Tuhan akan menghentikan kesombongan kamu. Satu saat Tuhan akan mematahkan kekuatan kamu. Kamu akan datang bertekuk lutut. Kamu akan berteriak-teriak minta tolong. Tunggu waktunya. Ini belum waktunya. Tuhan masih memberikan kamu waktu, kesempatan untuk bernapas, menarik nafas, dan menghujat, mencaci maki sesama manusia. Ingat, satu saat badanmu yang merasa berotot itu akan kehabisan seperti teman-temanmu yang kau lihat di video itu. Saya bukan menyumpahi kamu. Saya selalu berdoa supaya Tuhan menjamah hati kamu, pikiran kamu dibuka, kebencian kamu, keangkuhan kamu, kesombongan kamu itu kamu hentikan, bertobat. Karena kegagahan kamu, keberanian kamu itulah yang kamu pakai untuk jualan. Kamu itu sedang jualan, bro. Jualan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-23 ayat 9. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Tuhan katakan dia memutuskan suatu saat untuk mematahkan kesombongan kamu dan akan menghinakan kamu. Hari ini kamu merasa seperti punya mahkota, punya kuasa, punya power, punya kuasa. Tuhan akan menghinakan kamu seperti yang tercantum dalam video-video yang kamu
saksikan. Kalau kamu punya kesempatan untuk melihat video ini. Dan biarlah ini juga menjadi pembelajaran bagi ustadz-ustadz yang tidak ada kerjaan selain menghina dan mencaci maki, menghujat orang lain. Saya heran, Anda katanya ustadz, tapi menyerang ustadz-ustadz yang dari kecil masuk pesantren, kemudian mengabdi untuk mengajar kaum muslim di pesantren-pesantren. Mereka punya masjid, mereka mengajarkan umat, tapi kamu justru hina-hina mereka. Saya beritahu kamu, orang seperti kamu ini, Ustadz Karbitan seperti kamu yang seharusnya masih duduk dan belajar, justru tampil mengambil mic dan mengajar orang lain. Kamu membodohi orang lain. Banyak kaum muslim jadi bodoh karena orang-orang seperti kamu. Beda dengan ulama-ulama yang dari kecil masuk pesantren, dididik dengan disiplin yang tinggi, dididik dengan akhlak yang mulia. Mereka tampil dengan santun, dengan cool. Saya sebagai seorang Kristen saja, saya senang dengar mereka. Almarhum Ustadz Jainuddin MZ. Saya paling senang dengar pada saya orang Kristen. Karena apa? Materi yang dibawakan begitu cool, menyejukkan, menghibur. Ustadz ulama seperti Quraisy Shihab, kata-katanya itu menyejukkan. Almarhum Presiden Gus Dur. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang is the best. Tapi kamu ini baru kemarin nongol dari tempat sampah, tiba-tiba jadi pengajar. Nyantri di mana, bro? Dari mana ilmunya kalau ustadz itu tidak pernah sakit? Dari mana kamu belajar bahwa ustadz itu selalu sehat? Memangnya kamu terbuat dari perak, emas, gitu? Emas dan perak aja masih bisa luntur, masih bisa retak. Apalagi kamu hanya segumpalan daging yang jalan. Yang oleh anugerah Tuhan kamu dikasih nafas hidup, masih bisa bernapas. Tapi sombongnya minta ampun. Bertobatlah Yahya Waluni. Kembalilah kepada Tuhan yang benar. Karena kayaknya kamu salah menyembah Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Anda mau untuk dibohongi sama orang gembelan kayak gini? Nggak tahu dari mana datang asal usulnya. Tiba-tiba ngajar kalian dengan caci makian, hujat-hujatan. Dan bahkan mengatakan Ustadz selalu sehat. Padahal faktanya tidak begitu. Dia sendiri sakit-sakitan. Ya, nah jadi saudara-saudaraku yang mendengarkan ceramahnya ini, baik itu lihat videonya ataupun langsung di tempat-tempat tausiah, sadarlah Anda lebih cerdas dari Yahya Waluni. Kalau Anda mendengarkan Yahya Waluni dan percaya dengan Yahya Waluni, saya mau katakan itu berarti IQ Anda di bawah rata-rata. Di bawah Yahya Waluni yang tidak punya ilmu agama ngajar Anda. Ya. Ya kiranya ini membuka wawasan saudara sehingga saudara tidak mudah ditipu, dikibulin, dibodoh-bodohin sama orang semacam ini yang modalnya hanya nyerocos. Dan bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, komentar di kolom komentar yang tersedia. Saya dengan setia menjawab Anda. Share kepada teman-teman yang lain agar mereka pun tahu sehingga mereka tidak mudah dibodohi dan ditipu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.